Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak-anak Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya. Hari ini kita kembali melakukan pembelajaran kita seperti biasanya. Pada hari ini kita akan membahas atau kita masuk pada tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Silakan disiapkan bukunya dan disimak materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada Ustadz melalui WA. Di hari ini atau di pembelajaran ini ada 3 materi atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Kedua, melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kita ke materi yang pertama, yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Sang arsitek. Ya, silakan, ini karena teksnya panjang dan dia bersambung ke slide berikutnya. Antum boleh baca sendiri di buku ya. Ini berkaitan dengan orang yang membangun Masjid Istiqlal. Tahu Masjid Istiqlal di mana? Di Jakarta ya, ibu kota. Silakan dibaca sendiri. Yang gambar ini lanjutan dari cerita yang di atas ya, tentang Masjid Istiqlal. Dia dibangun pada tahun berapa? Tahun 1961, dan mulai dibuka pada tahun 1978. Prosesnya lama ya, berapa tahun itu? 17 tahun untuk berhasil menyelesaikannya, ya lama sekali. Jadi silakan baca sendiri apa sih, bagaimana prosesnya seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Apakah kamu menjelaskan gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Yep. Indonesia memang memiliki berbagai macam agama, latar belakang agama. Bahkan yang lebih dulu menduduki Nusantara ini ya kerajaan Hindu-Buddha, seperti yang sudah kita pernah pelajari di semester pertama. Kemudian masuklah para pedagang-pedagang dari bangsa Arab atau dari, kalau di buku itu Gujarat ya, yang bawa agama Islam. Di sini mulainya masuk agama Islam. Kalau dari sejarah mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti bahwa memang negara kita memiliki berbagai macam agama. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Kristen ada banyak. Kemudian ada Konghucu. Ada apa lagi? Wallahu alam. Ustaz enggak begitu banyak tahu tentang agama. Ustaz tahu hanya Islam aja. Jadi Islam adalah masyarakat yang penduduknya paling banyak di negara kita ini. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya, kita akhiri. Dan yang perlu kita ingat bahwa meskipun kita berbeda agama yang tinggal di suatu lingkungan, bukan berarti kita boleh menghina agama lain. Bukan berarti kita boleh mencela agama lain. Itu tidak boleh, ini terlarang ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Agama Islam, agama yang mulia ini mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa berlaku sopan, senantiasa mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati orang lain. Tidak boleh kita menghina, mencela, dan merendahkan orang lain. Ya, barakallahu fiik.
Kita lanjut ke yang berikutnya. Kita ke materi yang berikutnya, yaitu mulai kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan yang ada di daerah. Siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. Kita nggak buat peta ya, kita hanya mempelajari saja, mengingat ini butuh waktu dan agak sedikit repot jika masa-masa pandemi seperti ini. Peta di atas disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Tuh, peta tematik itu peta yang berisi informasi khusus. Contohnya seperti ini, peta persebaran sumber daya alam, ini berupa tumbuhan. Menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Itu maksudnya peta tematik ya, khusus tumbuhan-tumbuhan aja. Berikutnya. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Jadi setiap tanaman ini memiliki fungsi masing-masing ya. Baik itu tanaman pangan, dan juga memiliki fungsi yang berbeda dengan tanaman industri, dan juga tanaman pohon. Terkadang dia memiliki fungsi yang sama dan manfaat yang sama. Terkadang ada yang beda. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Nah, hewan ternak dan hewan liar juga memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda juga. Tidak sama. Hewan liar itu tidak ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Adapun hewan ternak seperti ayam, itik, sapi, udang, domba, ikan lele, dan sebagainya itu bisa dimakan. Kecuali ternak babi ya. Kalau ternak babi nggak boleh kita makan. Haram. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya, yang terakhir. Melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kita nggak baca puisi lagi. Nanti kalau kita masuk baru kita baca puisi, insya Allah. Jika ada waktu dan materi yang sesuai. Ayo membaca. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikan puisi. Masih ingat nggak mendeklamasikan puisi apa? Yaitu membaca puisi tanpa menggunakan teks. Itu diingat ya, soal tuh. Mungkin. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. V yang pertama, satu V, itu maksudnya menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Ada tanda 2V menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Bukan pendek sekali tapi agak pendek. Kemudian V yang ketiga menyimbolkan tekanan kata agak panjang. Tekan kata agak panjang, itu maksudnya mungkin. Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alamku. Pada pembelajaran pertama, berilah tanda V untuk memberikan tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Deklamasikan puisi tersebut di hadapan teman sebangkumu. Sayangnya kita nggak sekolah tatap muka,
Jadi hal ini kita lewatkan saja. Yang perlu diperhatikan, tanda-tanda menyimbolkan tekanan kata pada puisi tersebut. Silakan latihan di rumah dan nggak perlu dikirimkan ya. Perhatikan di pembelajaran pertama tadi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, demikianlah materi yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Untuk antum semuanya, bahwa hari ini kita tidak ada tugas. Antum silakan fokus pada PH yang ada pada hari ini. Dan yang belum mengerjakan PH subtema 2 masih Ustaz tunggu. Namun risikonya adalah nilainya dikurangi 20%. Ini setiap PH yang terlambat lebih dari 22 kali 24 jam maka nilai dikurangi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.